Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo listeners, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'du. Listeners, welcome to RDFN Podcast with us. I am Nada and my partner Umay. Halo listeners, I am Umay. And we are from Jakarta State University. Di episode hari ini ada yang spesial nih Nat, karena kita kedatangan tamu spesial yaitu sosok inspirator kita di kampus. Dan beliau ini merupakan Mawapres 2 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Wah, pasti keren banget ya. Siapa sih Kak Umay? Kepo banget nih. Oke, langsung saja deh kita sambut ya Kak Vidi Lestari. Halo Kak Vidi. Halo Nada, halo Mai. Kak Vidi bagaimana nih Kak kabarnya? Puasanya aman? Alhamdulillah, so far so good ya. Puasanya juga alhamdulillah aman juga nih. And how about you guys? How's life? Alhamdulillah, baik Kak. Oke, puasanya lancar juga dong ya. Alhamdulillah lancar. Kak Vidi, by the way, kakak kok bisa sih jadi Mawapres 2 fakultas? Keren banget gitu loh, kayak public speakingnya, cara ngomong bahasa Inggrisnya, dan lain sebagainya yang buat aku tuh terimplikasi banget sama Kak Vidi. Bukan terinspirasi Nada, tapi terinspirasi. Oh iya, terinspirasi ya, iya itu maksudnya. Tapi apa sih Kak Vidi motivasinya? Aduh, bisa aja nih. Sebenarnya ya, kalau motivasi itu kan datangnya dari diri kita pribadi. Kalau aku sendiri, mentor aku tuh pernah bilang bahwa saat kita mau menebar manfaat lebih luas, kita tuh harus punya sebuah prestasi dulu untuk ditunjuk. Nah, itu sendiri namanya tuh dakwah prestatif. Oh gitu. Keren banget ya Kak Vidi ini. Aku pengen deh bisa ikut jejaknya Kak Vidi. Pasti bisa dong, dan bahkan kalian tuh harus bisa lebih keren, lebih baik dari aku. Oh iya, ngomong-ngomong tema kita di podcast hari ini apa sih? Podcast kali ini bertemakan Menjadi inspirasi dan teladan di bulan kemuliaan. Wah, kayak yang tadi udah kita bahas dong ya, terkait inspirasi. Iya, betul banget nih. Nah, kita harus bisa menginspirasi orang lain. Apalagi momennya pas banget nih di bulan Ramadan ini. Kayak Kak Vidi contohnya. Perlu kita jadikan inspirasi dalam semangat menuntut ilmu dan juga kegigihannya. Wah, iya juga ya. Kak Vidi mau tanya dong, sebagai Mawapres menghadapi masa quarter life crisis, pernah nggak sih merasa gelisah atau overthinking gitu? Pasti ya, karena kan I'm still human after all ya. Aku tetap manusia biasa kok. Dan aku tuh sering banget ya ada di titik gelisah, ngerasa kalau apa yang aku lakuin tuh kayak kurang gitu, overthinking. Pokoknya I'm worry about something yang bahkan nih ya belum terjadi atau mungkin nggak akan terjadi. Iya, betul sih Kak. Tapi nih ya, menurut aku kalau dari cerita kakak, kadang kita suka belum sadar kalau kita tuh terlalu fokus sama urusan dunia, makanya ada pikiran-pikiran yang negatif gitu. Nah, betul banget nih. Soalnya selain urusan dunia juga, kita harus imbangi dengan akhiratnya. Karena kita nggak memungkiri fakta dong, bahwa kita ini dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih bergerak itu oleh Allah. Iya juga ya. Tapi nih ya Kak, kalau kita gelisah atau nggak tahu mau curhat ke siapa, ya curhat aja ke Allah, karena Allah itu deket loh. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-ayah, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Oh iya, tapi makasih banget loh ya. Dan emang kita tuh harus banget loh untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Allah. Karena untuk aku pribadi ya, kualitas hubungan kita sama Allah itu juga memperbaiki kualitas hidup kita di dunia loh. Ya mungkin kita mulai dari rutinitas membaca Al-Quran kali ya. Apalagi kan momennya lagi di bulan Ramadan nih, yang katanya pahala kita akan dilipat gandakan, bener gak sih? Nah, betul banget nih Kak. Satu huruf kita baca Al-Quran di hari biasa aja kita bisa dapat pahala sebanyak 10 kebaikan.
Apalagi kalau kita baca di bulan Ramadan. Bayangin deh sebanyak apa pahala yang kita dapatkan. Gak bisa terhitung lagi dong ya pastinya. Masya Allah banget ya, Allah itu super baik. Padahal dosa kita juga sama gak terhitungnya. Nah, sekarang kita jadi tahu ya gimana sayangnya, cintanya, kasihnya Allah kepada kita. Jadi kita harus tanamin mindset nih, kalau kita tuh gak sendirian loh, karena punya Allah yang Maha Rahman tempat kita bersandar. Wah, siap-siap. Aku juga pernah dengar sih ya, kalau misalnya kita lagi punya masalah yang besar banget, let's say to the problem that I have something bigger than you. I have my great Allah. Oh iya, ngomong-ngomong dari tadi aku udah ditanya terus kan nih, tapi aku mau dong dapat pengetahuan juga dari kalian terkait dengan tadi ini rutinitas membaca Al-Quran. Kalau menurut kalian sendiri nih, dan sesuai dengan sumber-sumber yang memang terpercaya ya, gimana sih kita tuh baca Al-Quran dengan baik dan benar? Coba dong kita boleh kali ya sharing nih buat yang nonton juga nih tentunya. Pertanyaan yang bagus nih Kak. Nah, membaca Al-Quran itu juga harus beradab loh. Di antaranya ada pembaca Al-Quran yaitu yang pertama, diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena pekerjaan kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Lalu yang kedua, adabnya yaitu bersuci dengan berwudu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, membaca ta'awudz. Dan yang kelima, membaca dengan tartil. Jadi, baca Al-Quran itu jangan cepet-cepet ya. Harus disesuaikan panjang, pendek, tajwid, dan makhorijul hurufnya agar fungsi Al-Quran sebagai asy-syifa dapat semakin berpengaruh untuk mengobati hati kita yang sedang gelisah. Tapi emang sih ya, kita harus mengakui nih bahwa membaca Al-Quran itu punya banyak banget manfaat buat kita. Kalau kita ngomongin secara scientifically nih ya, ada salah satu research dari Dr. Ahmad Al-Qadi bahwa ada perubahan secara fisiologis dan psikologis saat kita membaca Al-Quran, yang pada akhirnya sampai nih pada sebuah konklusi kalau Al-Quran ini dapat menjadi obat atau asyifa, jadi penenang untuk masalah-masalah yang terjadi pada mental kita. Nah, makanya seneng banget nih hari ini hal ini dibahas di podcast ini. Jadi aku makin semangat nih untuk baca Al-Qurannya, terutama di bulan mulia ini. Wah, berarti hari ini luar biasa ya pembahasannya. Buat listeners, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak sama sekali membaca Al-Quran. Betul ya listeners, jangan sampai kita tidak memanfaatkan waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa jadi seseorang yang menginspirasi, tentunya untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena cukuplah Nabi Muhammad sebagai teladan kita dalam segala hal, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap kita. Oh ini ya, ngomong-ngomong udah mau maghrib nih. Sepertinya sesi podcast hari ini cukup kali ya, ke Mai, ke Vili. Iya ya, gak terasa udah mau buka aja nih. Oke deh, kalau gitu kita akhiri podcast RDFPN kita episode hari ini. Semoga kita dapat menjadi inspirasi dan teladan di bulan kemuliaan. Dan terima kasih untuk tamu spesial kita hari ini yang sudah hadir, Mawapres 2 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Kak Vidi. Terima kasih ya. Oke, sama-sama ya. Dan jangan lupa untuk listeners, dalam mengejar ilmu dunia, kita juga harus mengimbanginya dengan akhirat dengan cara beribadah ya. Aku, Nada, dan Kak Vidi harap pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa lagi di podcast RDFPN selanjutnya.